Baik, selamat siang Sobat dari Rumah Sakit USU. Perkenalkan, saya Dr. Eva Susanti Debara Huta Barat, MCAT Paru. Saya adalah seorang residen dari pulmonologi dan kedokteran respirasi di Fakultas Kedokteran USU. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi host dalam acara yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu podcast dari Rumah Sakit USU. Kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau sudah tidak asing lagi Barabiri menjadi pembicara di mana-mana ya dokter. Dr. Andika Pradana, MCAT Paru, spesialis paru konsultan. Beliau merupakan seorang konsultan dari Divisi Asma dan PPOK dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi. Selamat siang Dr. Andika. Selamat siang Dr. Eva. Baik dokter. Apa kabarnya ini dokter? Sehat, alhamdulillah sehat. Baik dokter. Pada tanggal 5 Mei 2023, yaitu setiap Selasa pertama di bulan Mei di setiap tahunnya, dari organisasi Global Initiative for Asthma atau kita sebut dengan GINA, itu merupakan suatu organisasi yang berkolaborasi yang sudah ada sejak tahun 1993. World Asthma Day atau Hari Asma Sedunia, yang diperingati untuk meningkatkan kesadaran mengenai asma khususnya di seluruh dunia. Mungkin tidak usah panjang lebar lagi ya dokter, kita langsung saja ini kulik lebih lanjut dari narasumber kita, Dr. Andika, mengenai kupas tuntas salah paham tentang asma. Baik dokter, untuk sebagai perkenalan dokter, katanya tak kenal maka tak sayang kan dokter. Apa sih asma itu dok? Iya, jadi mungkin sebelum kita bicara panjang lebar tentang asma, kita tahu dulu ya sebetulnya asma itu apa. Kalau orang awam mungkin taunya asma itu seperti mengik atau bengek katanya ya. Iya, padahal sebetulnya asma itu adalah proses peradangan yang terjadi di saluran nafas kita yang mengakibatkan saluran nafas kita menjadi menyempit. Nah, begitu saluran nafas menyempit, maka aliran udara itu akan terhambat sehingga penderita asma akan mengalami gejala seperti tadi napasnya berbunyi mengik, sesak napasnya, kemudian rasa berat di dada dan napasnya menjadi pendek. Uniknya, peradangan yang terjadi pada asma ini sifatnya bervariasi atau hilang timbul. Artinya pada suatu ketika dia bisa menyempit dan keluhannya muncul, tetapi di waktu-waktu yang lain keluhannya bisa tidak muncul sama sekali sehingga dia merasa dia tidak sakit. Dan suatu hari keluhannya bisa berat dan juga bisa ringan sehingga dia bervariasi. Nah, ini yang unik dari asma, sehingga kadang-kadang penderita asma tuh tidak menyadari bahwa dirinya menderita asma karena ada episode-episode di mana dia baik-baik saja, tapi pada suatu ketika keluhannya memberat. Nah, itu yang unik dari asma. Iya ya dokter, berarti ketika asma itu tidak bergejala, mungkin pasien di situ dilemanya mungkin ya dokter. Iya, apakah betul. saya menderita asma ataukah saya tidak asma ya dokter? Iya, seringkali kita menyebut pasien itu bapak atau ibu ini menderita asma dan dia menyangkal karena dia merasa saya sekali-sekali aja kok dok kumatnya, di lain waktu saya baik-baik aja, padahal proses peradangan yang kita sebutkan tadi pelan-pelan tetap berjalan tanpa disadari. Itu yang menjadi masalah di asma ini. Oke, baik. Berarti mungkin kedepannya dalam acara satu episode podcast kali ini banyak akan kita kulik ya dokter, mengenai mitos atau fakta mengenai asma yang beredar atau berada dalam pemikiran awam, khususnya pada sobat podcast Rumah Sakit USU yang mendengarkan episode kali ini. Baik dokter, saya sudah mengumpulkan memang dokter beberapa poin-poin dokter mengenai yang akan kita bahas dokter di episode kali ini. Kita masuk ke poin yang pertama dokter, fakta atau mitos. Baik, pasien asma katanya tidak boleh olahraga, nanti kumat dokter bengeknya. Benar atau fakta atau mitos? Iya dokter. Ini gampang jawabnya, ini jelas mitos. Iya dokter. Nah, jadi memang kadang-kadang kita prihatin ya, di masyarakat sehari-hari itu anak-anak kadang-kadang dibilang jangan main bola nanti asmanya kumat. Benar dokter. Atau nggak boleh jadi atlet, nggak boleh jadi pelari, nggak boleh jadi perenang, nanti asmanya kumat, sehingga akhirnya mereka itu mengalami keterbatasan.
nggak bisa ngejar cita-cita, nggak Benar. bisa menjalankan hobi. Kalau anaknya hobi main bola gimana kan Benar, gitu ya. benar, Dok. Padahal kita harus luruskan ini, penderita asma itu bisa jadi apa saja dan bisa melakukan apa saja sepanjang asmanya diterapi dengan benar. Nah, sepanjang asmanya dikontrol. Iya, Dok. Jadi kalau mengobati asmanya seperti yang tadi saya bilang, asma saya kumatnya sekali-sekali, Dok. Jadi saya ngobatinya sekali-sekali aja lah, Dok. Itu yang akan menyebabkan kalau dia olahraga asmanya kumat. Oke, Nah, dokter. padahal yang benar adalah kalau asmanya benar-benar diterapi secara teratur, secara rutin dan terkontrol, maka asmanya tidak akan kumat walaupun dia berolahraga. Mau main Baik. bola, mau berenang, Baik. sepeda, silahkan. Jadi apa saja bisa. Baik, dokter. Berarti itu Gitu. salah satu mitos ya, dokter, yang Betul. sering beredar ya, dokter. Mitos dan karena salah paham juga. Benar, Betul. baik, Karena dokter. takut nanti anaknya kumat asmanya. Baik, Gitu. dokter. Berarti sobat podcast Rumah Sakit UTSU, satu hal yang sudah kita patahkan ya. Berarti itu adalah sebuah mitos. Jadi pasien Yes. asma boleh untuk melakukan olahraga asalkan terkontrol kondisi asmanya. Iya. Baik, dok. Betul. Sekarang kita masuk ke pernyataan yang berikutnya ya, dokter. Oke. Fakta Siap. atau mitos, dok? Penggunaan obat semprot atau inhaler itu menyebabkan ketergantungan, dokter. Nah, ya, ini betul ini penting sekali ya. Karena ini menjadi dilema tidak hanya bagi si pasien tetapi juga bagi dokter, karena seringkali ada anggapan di masyarakat kalau sudah pakai obat semprot atau obat inhaler itu berarti asma saya udah parah Benar. dan saya harus pakai ini seumur hidup. Benar. Nah, ini harus diluruskan bahwa itu sebetulnya tidak benar. Ya, jadi ini di sini ada banyak jenis-jenis obat semprot atau obat inhaler yang paling sering dan paling mudah didapatkan. Saya yakin semua penderita asma mungkin familiar dengan obat-obatan seperti ini. Pada dasarnya obat asma itu bisa dipakai secara teratur. Kemudian kita akan evaluasi nanti per 3 bulan. Nah, misalkan nih pasien itu diresepkan oleh dokternya salah satu dari obat-obat semprot ini. Kemudian dia menggunakan obat tersebut minimal selama 3 bulan. Nah, 3 bulan itu teratur benar-benar pakai obatnya, ada nggak ada keluhan tetap dipakai. Baik. Nah, ini yang kadang-kadang bandel nih pasien Oh, iya, asma benar, yang Dok. oke, saya nggak ada keluhan, nggak usah pakai deh gitu. Padahal itu salah. Nah, Iya. kalau dia pakai benar-benar rutin 3 bulan, kita akan assess ulang. Kalau dalam 3 bulan itu ternyata keluhannya membaik, fungsi paru-parunya juga bagus, maka penggunaan obat-obat ini tadi bisa diturunkan dosisnya sampai suatu hari nanti dia hanya pakai obat ini kalau perlu saja. Oke, Nah, dokter. jadi Baik. apakah saya akan pakai obat seumur hidup, Dok? Jawabannya tidak. Suatu hari nanti penderita asma bisa pakai obat ini kalau asmanya muncul saja. Kalau lagi nggak ada keluhan, nggak usah pakai obat. Kalau saya olahraga, saya baik-baik aja, nggak usah pakai obat. Tapi tunggu, jangan buru-buru langsung ke situ. Di tahap awal rutin dulu penggunaannya, minimal 3 bulan, bagus, aman, nggak pernah kumat, kita bisa sampai ke sana. Itu yang kita mau. Oh, baik. Gitu. Berarti mengenai kata ketergantungan mungkin kurang tepat ya, dokter. Harusnya perlu asesmen atau penilaian Betul. lebih lanjut ya, dokter. Perlu kontrol teratur. Benar, baik, Nah, dokter. itu dia. Kontrol ke Jadi dokter jangan parunya. menduga, aduh kalau udah dapat inhaler itu udah parah kali nih asma saya. Padahal nggak begitu. Baik, dokter. Baik. Berarti itu setengah mitos mungkin Iya, ya, dokter betul. ya. Setengah Harus- mitos, setengah setengahnya fakta. lagi harus dilurusin. Baik, dokter. Supaya Perlu jangan takut. kontrol, benar, dokter. Supaya jangan takut menggunakan obat inhaler untuk kontrol asmanya. Ya, sobat podcast Rumah Sakit UTSU. Baik, berikutnya ya, dokter. Siap. Banyak-banyak juga atau- boleh. Oh, baik, dokter. Fakta atau mitos ini, dokter. Yang berikutnya, pakai obat asma seumur hidup katanya bisa gangguan ginjal, cuci darah, dokter. Iya. Katanya, dokter, bagaimana itu, dokter? Betul, ini juga nih, ini dilema nih kan. Banyak orang beranggapan tadi obat inhaler atau obat semprot ini berbahaya, banyak efek sampingnya, nanti Iya, ginjal dokter. saya beginilah, nanti liver saya begitulah. Padahal kalau kita lihat dulu sebelum tahun zaman dulu lah ya, Indonesia Iya, belum dokter. merdeka atau baru-baru merdeka, itu obat asma yang ada cuma tablet. Iya, dokter. Tapi seiring perkembangan zaman barulah muncul obat yang seperti ini nih, yang obatnya disemprot. Kemudian seiring perkembangan zaman lagi muncullah obat-obat inhaler yang baru.
Kenapa muncul banyak obat-obat inhaler yang baru? Karena ternyata dari hasil penelitian, obat-obat yang semprot, obat-obat yang hirup ini jauh lebih aman dan jauh lebih efektif dibandingkan dengan obat-obat tablet. Nah, jadi obat-obat ini kenapa kita prioritaskan dihirup untuk penderita asma ada dua alasannya. Nomor satu, karena kerjanya lokal hanya di saluran napas. Begitu dihirup, dia masuk ke saluran napas dan dia tidak kemana-mana. Dia tidak ke ginjal, tidak ke liver, tidak ke otak dan lain sebagainya. Jadi nggak akan ada cerita, dok saya gangguan ginjal jadi saya nggak boleh pakai inhaler. Nggak ada cerita seperti itu. Mau gangguan ginjal, mau diabetes, mau sakit darah tinggi, obat inhaler aman. Nah, tidak ada efek samping. Nah, alasan kedua, kenapa obat inhaler ini menjadi prioritas, karena dia begitu dihirup langsung kerja di paru. Jadi dia beda dengan obat makan. Kalau obat makan ditelan lewat kerongkongan sampai ke lambung, sampai ke usus, diserap oleh usus, masuk ke liver, masuk ke darah, butuh waktu berjam-jam baru kerja. Obat hirup tidak demikian. Begitu disemprot atau dihirup langsung masuk ke paru-paru, langsung bekerja. Nah, jadi tentu lebih efektif karena kita tidak perlu nunggu lama dan lebih aman karena dia hanya di paru. Jadi kalau ditanya mana nih yang lebih berbahaya, obat tablet atau obat hirup yang bisa buat gangguan ginjal dan lain sebagainya. Dari sini kita udah bisa ambil kesimpulan tentu yang lebih berbahaya adalah obat tablet dibandingkan obat hirup. Makanya sering sekali tuh penderita asma karena dia takut ke rumah sakit, dia takut diberi obat hirup. Kadang-kadang dia beli obat di warung. Nah, orang warung juga udah ngerti tuh obat asma, dikasihlah macam-macam. Yang asma, iya, asma atau tit, asin gitu ya. Dokter. Yang gambarnya ada perempuan iket tuh dadanya seperti itu. Dokter. Nah, itu kan obat tablet. Makanya tak jarang penderita yang pakai obat itu setelah pakai asmanya agak enak, keluhannya kurang, tapi muncul keluhan efek samping berdebar-debar, gemetaran, keringat dingin. Itu adalah efek samping gara-gara obatnya tadi ditelan, masuk ke saluran cerna, beredarlah ke seluruh tubuh. Nah, itu tidak terjadi kalau kita pakai obat-obat hirup ini, inhaler. Itu yang lebih aman. Baik, Dok. Berarti sebenarnya ini adalah suatu pemikiran yang salah ya, Dokter? Iya. Penggunaan obat asma atau obat inhaler itu sangat aman. Sangat aman dan jangan takut pakai. Baik, di bawah kontrol dokter parunya. Tentu, dokter. Di bawah kontrol dokter Baik, paru. Dokter. Gitu. Baik, Dokter. Nah, sobat podcast Rumah Sakit USU, kita lanjutkan ke fakta atau mitos yang berikutnya ya. Oke. Ya, Dokter, udah nggak sabaran ini, Dokter. Ini yang banyak saya jumpai juga memang di poli nih, Dokter. Obat asma tidak aman ketika pasien itu hamil dan menyusui, Dokter. Betul, saya baru aja jumpa nih kasusnya beberapa hari yang lalu. Ini pasiennya hamil. Selama ini dia pakai obat-obat hirup ini, terus gara-gara dia hamil, dia takut nanti anak saya kenapa-kenapa gitu ya. Dok. Akibatnya di stop lah obat-obatnya ini semua dan dia nggak berobat asmanya. Tahu-tahu kumat suatu ketika, mungkin terpapar dengan debu atau kena yang alergi yang tanpa disadari atau kecapean ya, dan bahkan hamil itu sendiri bisa menjadi salah satu yang memperberat kondisi asmanya jadi naik, jadi tercetus. Sementara dia nggak pakai obat-obat ini, akibatnya kumat lah asmanya. Nah, asma dalam kehamilan ini kalau kumat atau kita sebut namanya eksaserbasi, itu justru lebih berbahaya. Kenapa? Dalam kondisi eksaserbasi atau kumat, saluran napas menyempit, tentu oksigen yang masuk ke jaringan paru-paru ibu berkurang, dan dengan demikian oksigen di dalam darah juga akan berkurang. Padahal kan darah ini yang ke janin, jadi oksigen yang diterima oleh si janin juga akan berkurang. Nah, akibatnya janin kekurangan oksigen. Kalau ini terjadinya berkali-kali, bolak-balik kumat, bolak-balik kambuh, bolak-balik sesak, maka oksigen yang masuk ke janin sangat sedikit. Ini akan mengganggu tumbuh kembang janin. Justru janinnya kecil, gerakannya lambat. Itu salah satu dari efek karena asmanya tidak terkontrol. Nah, lantas bagaimana? Jawabannya adalah yang sederhana, kita kontrol asmanya. Pakai apa? Pakai obat-obat inhaler ini gitu. Aman 100%. Karena seperti yang kita cerita tadi, dia hanya terjadi saluran napas, tidak masuk ke kehamilan, tidak, jangankan hamil ya, dia ke organ-organ lain pun tidak. Jadi
Jadi apalagi harus nembus ke plasenta, masuk ke pembuluh darah jan, wah jauh sekali. Jadi mau hamil, mau nggak hamil, ya tetap kita pakai obat inhaler itu. Gitu dia. Berarti kondisi hamil itu sendiri memperberat dari kondisi asmanya. Betul, ya dokter? Bisa. Baik. Kenapa? Karena tadi begitu hamil umumnya terjadi mulai trimester 2, trimester 3 tuh. Karena saat itu kan fundus uteri atau kehamilannya mulai membesar, dia akan menekan paru-paru gitu. Baik, dokter. Orang normal saja kalau lagi hamil besar kan sesak, dokter, ya. Iya, jalan jauh istirahat. Lah dianya asma, ya tambah sesak. Baik. Nah, jadi mau tak mau ini obat inhaler harus teruskan dan ini aman. Baik. Nah, jangan sampai terpaksa nanti kumat asmanya, bayinya jadi harus dilahirkan prematur, itu yang kita tidak mau gara-gara asmanya tidak terkontrol. Gitu. Baik, jadi sedikit memang poin dari episode podcast hari ini mungkin pada sobat rumah sakit USU yang menderita asma dan juga sedang hamil, yang awalnya ragu-ragu untuk kontrol dengan inhalernya ya dokter, tapi malah di kehamilannya merasakan sesak nafasnya atau dadanya terasa menyesak, itu makin memberat ketika kehamilannya berlangsung, mungkin harus mengontrol kembali kondisi asmanya untuk penggunaan inhalernya ya dokter. Wah, jelas sekali ini adalah suatu pernyataan yang mitos ya dokter. 100% mitos. Baik, yang sering memang terjadi ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada saudara ataupun malah istri ataupun teman yang mengalami kondisi asma dengan kehamilan. Betul. Mungkin nanti bisa sobat podcast Rumah Sakit USU untuk men-share episode kali ini untuk supaya masyarakat lebih banyak yang mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai mitos atau fakta dari episode kali ini. Baik dok, saya udah nggak sabar lagi nih untuk bertanya lagi mengenai pernyataan berikutnya ini dokter. Asma itu adalah penyakit keturunan dok. Mitos atau fakta dokter? Iya, ini panjang nih ceritanya. Baik, asma dokter. adalah penyakit keturunan atau bukan? Sering nih kita pasien-pasien kita di poli kan, bapak asma, terus kita bilang, wah dia si pasiennya bilang, nggak mungkin dok, saya waktu kecil nggak ada asma kok dok. Salah nih dokternya. Padahal setengah benar. Mungkin nggak setengah deh saya bilang, mungkin 60% benar. Kenapa? Karena 60% asma itu muncul sejak lahir dan biasanya punya riwayat alergi di keluarga tadi ya, keturunan misalkanlah ibunya alergi dengan sesuatu atau orang tuanya punya rinitis atau yang keluhannya sering bersin pilek-pilek setiap pagi atau banyak alerginya bendol-bendol seluruh kulit, itu biasanya ada pada keluarga. Dan 60% pasien-pasien kita asma itu memang muncul sejak kecil, dari anak-anak sudah mulai memperlihatkan gejala dan punya banyak alergi. Tapi 60% saja. Ada 40 lagi ya dokter? Ada 40% lagi yang nggak ada riwayat asma, tidak punya riwayat keluarga, selama anak-anak remaja baik-baik saja. Tahu-tahu umur saya 35 tahun kok muncul keluhan asma. Terus kita bilang, ibu asma. Wah nggak mungkin. Padahal itu mungkin. Ada 40% yang seperti itu. Baik dok. Gitu. Berarti ini suatu kondisi atau pernyataan yang bisa kita bilang melihat dulu ya kondisi pasiennya dokter. Ada yang benar asma itu adalah suatu penyakit dari keturunan atau genetik dari orang tua. Ada yang memang tidak ada kondisi genetiknya yang terjadi pada kondisi asmanya ya dokter. Atau mungkin ada kondisi alergi yang tidak muncul di orang tua ya dok? Bisa jadi. Baik, dokter. Jadi kadang-kadang dok, saya selama ini nggak alergi dengan suatu produk. Baik, dok. Atau suatu partikel misalkan ya. Tapi kok sekarang kena itu jadi alergi, bisa karena yang kita sebut namanya akumulasi efek. Baik, sedikit terpajan, terkumpul sampai akhirnya tercetus, push, baru muncul gejala. Itu bisa terjadi. Baik. Atau pada pekerja. Ini kita sebut dengan asma pada pekerja. Dokter. Beberapa kali kita jumpa kasusnya, terutama yang bekerja di pabrik roti, karena dia terpapar dengan protein yang ada di tepung di roti tadi ya dokter. Ya, sekitar sebulan lalu saya jumpa asma pada pekerja di pelitur atau cat di industri mobil. Jadi dia tuh di bengkel ya, dia mencat. Nah, cat semprot itu mengandung isosianat, salah satunya adalah pencetus asma. Itu cukup sering. Nah, dia bilang, saya tanya,
Dulu-dulu nggak ada dok, dulu-dulu nggak ada. Saya kerja sini udah ada 8 sampai 2 hampir 10 tahun dia bilang. Dan sekarang kok udah mulai muncul ya dok. Nah seperti itu. Nah dan awalnya dia juga menyangkal saya nggak punya asma. Sekarang umur saya 32 baru muncul ya, itu bisa terjadi. Gitu. Baik dokter. Tuh ya sobat podcast Rumah Sakit USU, pentingnya asesmen atau penilaian lebih lanjut dari kondisi asma dari sobat Rumah Sakit USU. Oke dok, lanjut dokter. Siap. Pernyataan yang berikutnya ya dokter. Iya. Ini mitos atau fakta dok. Jika anak-anak memiliki gejala asma atau memiliki asma itu hilang sendiri, jadi nggak usah diterapi, nggak usah pakai inhaler gitu katanya dok. Gimana dok? Itu tadi ya, ini mitos atau fakta. Lagi-lagi nih setengah mitos, sebagian lagi fakta. Kenapa dok? Fakta? Karena memang ada anak-anak yang asmanya itu tergolong asma ringan, kemudian kumatnya jarang-jarang, kemudian frekuensi munculnya hanya sekali-sekali sehingga tidak perlu diobati kata orang ya. Nanti sembuh sendiri. Tapi definisi sembuh sendiri ini tidak benar. Karena bagaimanapun suatu hari asmanya akan bangkit lagi. Jadi kalau ditanya apakah asmanya bisa sembuh 100% hilang, jawabannya tidak. Tapi bisa dikontrol supaya dia jangan sampai bangkit. Nah, tapi itu hanya sebagian. Nah, terutama biasanya pada anak laki-laki yang dikaitkan dengan hormon testosteron yang bisa mengurangi frekuensi eksaserbasi asma. Malah kebalikannya nih perempuan. Biasanya perempuan nanti tambah lama tambah dewasa, dan sebagian laki-laki juga tambah dewasa, asmanya malah justru tambah sering kambuhnya. Ya, betul. Jadi sebagian asmanya stay, tenang saja, udah malah berkurang, sebagian lagi tidak, malah makin parah. Kenapa? Karena kan tadi kita sepakat asma itu peradangan. Kalau peradangannya nggak diatasi dengan benar, dengan pengobatan inhaler yang rutin dan teratur, maka peradangannya akan semakin berat dan akan mengakibatkan bekas luka atau penebalan di saluran nafas, sehingga saluran nafas kita menjadi sempit dan nggak bisa terbuka lagi, tidak elastis lah istilahnya. Kalau kita kan tarik nafas, terbuka, buang, kempes, ya dia tidak seperti itu lagi, jadinya lebih sempit dan udara jadi susah masuk. Nah itu dia. Jadi bagaimana supaya jangan sampai begitu, ya harus kita kontrol dengan obat inhaler supaya asmanya, peradangannya kita tekan, kita berhentikan, dan dia akan terbuka kembali utuh, gak gampang tercetus gitu. Itu dia. Berarti kita harus mencegah ini ya dok, supaya saluran nafasnya tuh tidak terlanjur luka. Betul. Supaya tidak terlanjur menebal. Betul. Sehingga kondisinya malah di kemudian hari atau seiring dengan dewasa malah makin memburuk ya dokter. Iya, itu dia. Makanya ada yang disebut seperti ini sederhananya. Kalau asma kita kambuh, kalau asma kita kumat, itu tandanya obat kita belum benar. Nah gitu dia. Berarti peradangannya masih jalan. Nah jadi apa yang harus kita lakukan? Step up. Nah, kita naikkan. Yang tadi misalnya sekali-sekali aja dok saya pakai ini, yang ini kita boleh naikkan jadi rutin. Dua kali sehari, rutin 3 bulan. Bagus, aman dok, 3 bulan saya nggak ada keluhan. Oke, turun lagi seperlunya saja. Gitu dia. Dokter. Itu perlunya ya dok, mungkin konsultasi yang rutin kepada dokter parunya, supaya kita bisa melihat, atau sobat podcast Rumah Sakit USU itu dapat melihat kondisi asmanya bagaimana. Apakah kita harus turunkan dosis, apakah peradangannya masih berlanjut ya dok, sehingga kita harus menaikkan dosis untuk mencegah luka tadi di saluran napas itu pada pasien-pasien yang serangannya berulang-ulang. Itu dia. Jadi jangan atur-atur sendiri. Baik gitu dokter, self medication. Udah enak, gitu. Berhenti, padahal peradangannya masih berlanjut ya dokter. Baik dokter. Sobat podcast Rumah Sakit USU, poin yang sangat menarik ini ya dok, menimbulkan luka. Ternyata saluran napas itu bisa terluka. Tidak hanya perasaan aja mungkin hati, ya dok. Iya dokter. Baik loh dok, ini kita lanjut kepada pernyataan yang berikutnya. Mitos atau fakta dok, asma itu katanya menular dokter. Ya udahlah, ini jelas. Dari pembicaraan kita tadi 100% ini mitos. Ya kan, karena bukan penyakit infeksi, bukan TBC, bukan COVID. Dokter. Jadi tidak ada urusan dok, jangan dekat-dekat tuh sama anak itu, nanti anak saya asma juga, nggak ada urusan. Benar. Dia murni peradangan di saluran napas, bukan karena infeksi. Baik gitu. Dokter. Itu merupakan suatu yang mitos ya sobat Rumah Sakit USU ya.
bahwasanya asma itu tidak bisa menular dengan kita kontak Iya, sehari-hari nggak ya ada dokter. masalah. Jangan dijauhi misalnya kalau ada anak yang menderita asma terus lalu kita katakan jangan deket-deket, Iya, itu kena asma gitu betul. ya dokter. Bahkan ada yang menjadikan asma alasan supaya nggak bisa vaksin. Oh Iya benar kan, dulu waktu dokter, masalah ya vaksin awal-awal. COVID, ya kan, datang dia ke dokter paru minta surat supaya nggak boleh vaksin. Wah, salah. Justru asma itu aman-aman aja kalau mau Aman divaksin, dokter ya, silakan. baik Gitu. dokter. Wah sangat menarik ini poin-poin yang Ya. kita bahas ya dokter di episode podcast dari Rumah Sakit USU pada kali ini. Jadi dok, sebagai pertimbangan dokter, bagaimana poli paru di Rumah Sakit USU ini dokter? Apakah ada cara yang bisa kita lakukan atau pemeriksaan dokter terkait dari penyakit asma dokter? Ya, alhamdulillah kita Rumah Sakit USU punya poli paru yang fasilitasnya sangat lengkap dan memadai untuk melakukan diagnosis dan mengobati penderita-penderita asma. Di sini kita punya banyak sekali alat pemeriksaan. Kita punya spirometri di poli paru kita yang real time ya, langsung keluar hasilnya. Atau kita juga punya namanya seperti ini, Peak Flow. Ini juga bisa menilai fungsi paru, jadi bisa dinilai perkembangannya dari bulan ke bulan. Dan nanti dari sini kita akan tahu status penderita asmanya itu udah bagus atau masih perlu naik dosis atau perlu turun dosis seperti yang kita cerita tadi. Obat inhaler alhamdulillah di Rumah Sakit USU lengkap. Baik dok. Dan bahkan saya boleh bilang lebih lengkap dari rumah sakit yang ada beberapa rumah sakit lainnya di Baik. Kota Medan, karena banyak sekali obat inhaler itu ada banyak sekali macamnya dan hampir semuanya tersedia di Rumah Sakit USU. Jadi tidak ada masalah kalau nanti kita harus naik dosis, kalau kita harus turun dosis, insya Allah semuanya tersedia, Baik. mudah-mudahan ya, dan tercover oleh program JKN atau BPJS. Jadi Baik. jangan takut berobat ya. Iya, Aduh, obat ini mahal, karena obat-obat dihirup ini memang kebanyakan harganya lumayan, Iya, dokter, ya benar. ratusan ribu. Dan Benar. tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah di cover semua oleh program JKN BPJS. Baik, Jadi dokter. penderita asma harus terkontrol dengan benar, datang ke poli paru kita akan terapi dengan benar. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Wah, ini saya mau menutup episode podcast kali ini pun seperti agak ragu-ragu ya dokter, Ya. kayak banyak gitu yang harus kita bicarakan mengenai pernyataan mitos fakta yang beredar di Betul, awam banyak sekali mengenai memang. asma. Iya dokter. Baik dokter, sedikit dokter, apakah ada pesan kepada pasien-pasien atau keluarga pada sobat podcast Rumah Sakit USU dokter untuk Iya. kesempatan kali ini dokter? Closing statement lah mungkin Benar, ya. boleh, dokter. Jadi asma itu tak ubahnya seperti kalau kita sebut fenomena gunung es. Yang nampak di permukaan lautnya itu kecil aja gunungnya. Itulah yang dilihat orang bengek, mengi, sesak napasnya, dadanya berat. Cuman kecil. Padahal di dalam lautnya, di dalam airnya itu adalah masalah yang sebetulnya yang sangat besar. Baik, Itulah dok. peradangan. Dan itu harus diatasi dengan menggunakan obat-obat inhaler, obat-obat hirup secara teratur. Baik dok. Jadi nggak bisa seala kadarnya, seperlunya saja. Itu hanya ngobatin di atas, yang bawahnya nggak selesai. Selama yang bawahnya ini belum selesai, selama inhaler tidak dipakai rutin, kita nggak akan pernah mencapai yang namanya asma terkontrol. Baik dok. Dan kalau gitu, ya nggak bisa beraktivitas, nggak bisa kerja, nggak bisa mewujudkan cita-citanya. Padahal penderita asma kalau dia pakai obat-obat inhaler ini dengan benar, dia bisa lakukan apa saja, bisa jadi atlet, bisa naik gunung, apa saja Iya, bisa. dok. Jadi Baik. jangan takut dan jangan putus asa kalau menderita asma. Penderita asma bisa hidup berkualitas. Itu dia Baik. closing statementnya. Iya, terima kasih banyak Oke. dokter. Itu merupakan encouragement ya untuk sobat podcast Rumah Sakit USU, terutama yang masih menderita asma dan mungkin di dalam benaknya atau hatinya tuh merasa tertekan dokter dengan Betul. kondisi penyakit asma di antara mitos-mitos mungkin ya yang beredar di masyarakat dokter. Baiklah, terima kasih banyak dokter. Sama-sama, Kami Dokter sampaikan Eva. kepada narasumber kami pada podcast Rumah Sakit USU pada kesempatan kali ini, Dr. Andika Pradana, MCAT Paru, spesialis paru konsultan, atas waktunya dan informasi yang sangat banyak yang telah diberikan. Baiklah dokter, sedikit pantun dokter untuk menutup acara kita pada sore hari ini dokter. Merangkai bunga di kota lama, sambal makan ketupat. Asik. Janganlah takut jika terdiagnosis asma. Asma itu dapat dikontrol dengan inhaler yang tepat. Mantap. Baik dokter. Terima kasih kepada
sobat podcast Rumah Sakit USU yang telah mengikuti acara episode podcast pada kesempatan kali ini dari awal sampai dengan akhirnya. Dan saya akhiri episode podcast pada kali ini. Nantikan podcast Rumah Sakit USU di kesempatan episode berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Terima kasih, salam sehat. Sampai jumpa.